Ini bukan tujuan akhir. Ada lagi yang menarik. Saya buat anak tersebut ke arah lomba yang sifatnya kreativitas. Buat anak dan pengalaman kerja ada anak yang mungkin dia matematikanya tidak begitu hebat, tapi kreatif masih bisa itu event yang istilahnya itu bermanfaat buat dia lalu merancang sesuatu. Makin tidak jelasnya macam ada pendekatan. Nah, kemarin lagi kita ada lomba namanya Festival Islam dan Matematika. Itu yang membuatkan tertarik, wah ini kayaknya tujuan yang menarik karena apa? Di situ dibuat anak itu selain di matematika juga kita pengetahuan agama Islam. Jadi saya ini membuat usianya itu ulama yang baik. Jadi anak-anak itu yang terus melihat sejarahnya lebih lanjut apa di majus matematikanya hebat, apa yang lagi matematikanya hebat, matematikanya hebat. Jadi kita lebih mengenal dosa. Artinya apa? Orientasi itu pada tidak pada juara dunia, tapi pada sifatnya agama. Tapi ternyata akhirnya malah jadi juara dunia. Nah, tapi semakin meneliti itu semakin meneliti. Pertanyaan saya begini, bagaimana saja? Bapak itu mau punya anak yang pintar, anak yang baik, pengenalan agamanya juga bagus. Oh ya. Nah, sepertinya itu yang jadi tujuan kita saat ini juga dengan dikatakan meninggikan derajat manusia. Dan ternyata untuk yang jadi seperti itu pengeluarannya tidak sederhana. Terutama di Bogor, saya paling punya partner yang berbeda yang Mas Muslim, ada namanya Mas Istimewa. Itu mulai dari jam 1:30 siang sampai jam 9 malam. Nah ibunya nunggu sama ibu bapaknya nunggu dari sekarang sampai jam 9 nunggu di luar ngobrol sama orang yang lain. Suami istri sendiri malam minggunya di Bogor. Padahal misalnya sudah halat dengan itu berganti. Pacarannya, Bu, kenapa mau sampai ke sini sampai malam? Jawabnya, anaknya mau sih Pak. Terus ditanya, kenapa anaknya mau? Bingung saya juga, kenapa anaknya mau ya? Sekarang putra putri itu awalnya tidak seperti itu. Mau datang itu tidak jelas alasannya. Pokoknya mau saja. Atau masih dipaksa? Tidak ya. Nah, di sana itu kadang-kadang tidak dipaksa, tapi malah orang tuanya yang dipaksa harus selalu benar. Pernah orang tuanya ada pinter. Saya di sana bilang harusnya, kalau tapi dia belum sampai kuat, maka harus larang. Kalau sampai mana, berarti kan luar biasa semangatnya. Karena yang saya sampaikan begini saja, ini teorinya ya. Teori saya dan alhamdulillah teori itu benar menurut saya. Jadi manusia itu berlaku tidak itu bukan pintar tidaknya orang tersebut, tapi seberapa besar pengorbanan yang telah dia lakukan. Saya begini. Tapi yang masih istimewa yang belajar jam 1:30 sampai jam 9 malam itu, yang satu semua anak yang istimewa pintarannya ada anak yang biasa. Anak biasa saya ambil karena anak terbaik gitu. Apa-apanya baru saya ambil. Saya ada yang biasa saya ambil. Tapi kalau pengajarnya yang biasa itu agak berat-berat yang mantap gitu. Tapi ternyata mereka punya prestasi masing-masing. Saya perkirakan kenapa mereka masih ada lomba juara. Setelah saya itulah pengorbanan yang menjadi sesuatu yang bentuknya wujud nyata. Tapi ada anak pintar banget. Tapi tidak harus saya masih istimewa. Hasilnya biasa saja. Nah saya melihat anak bapak itu Muhammad boleh katakan biasa. Nah itu akan jadi luar biasa. Karena apa? Karena pengorbanan yang dia lakukan. Nanti tiap anak itu akan ada nilainya. Tabungannya berapa pasti dikaitkan jadi wujud yang menyenangkan. Untuk anak tentu ini sudah sampai yang level 100 baru ada kebahagiaan. Ada yang level 200 baru ada kebahagiaan. Ada 300 baru ada kebahagiaan. Dan terkadang di Bapak Ibu pengaruh orang tua juga akan terhadap keberkahan anak tersebut. Ini
sebuah pengalaman yang menarik. Ada orang tua batu KPM, saya masih ingat. Batu KPM ketika kita bangun gedung, batu apanya kalau dia batu. Ternyata waktu lomba anaknya juara. Saya ini kalau bahasa kok tugas-tugasnya juara gitu. Jadi dia juara. Kemudian mungkin ada hubungan orang tersebut, orang punya batu KPM, sama yang dibuat belajar anak itu. Jadi dalam hidup saya, yang namanya hidup, naik derajatnya seseorang anak, atau mungkin diri kita, tergantung pengorbanan yang kita lakukan. Nah, saya melihat, inilah bentuk pengorbanan yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin saudara saya datang ke sini. Saya itu sering bilang ke orang tua sampai di Bogor begini. Saat ini, anak Bapak Ibu, anak-anak biasa. Tapi ingat, tahun depan pasti jadi tidak biasa. Tidak biasa itu bisa luar biasa dan biasa juga. Terkadang tidak nyaman. Terus sekarang pas saya ngomong begitu ada orang yang ngomong apa sih? Menghayal aja. Tapi pas tahun depan anaknya itu ikut lomba juara antara presiden, jadi duta apa itu? Langsung ada itu omongannya udah seperti baru. Tapi kalau ada yang mungkin masih mikir itu nggak apa-apa. Itu hak itu. Kalau saya ada nanti. Kalau tentang buatan KPM tidak boleh ada orang yang tidak sepaham, harus sepaham. Karena kalau tidak sepaham, bikin pusing. Jadi istilah itu membuat energi kita jadi habis. Tapi satu hal yang menarik KPM, kita akan berbuat sesuatu yang mungkin setelah orang itu tolak, menurut kita itu benar, dan setelah mestinya kalau misalkan orang silakan tidak ikut, kalau setuju silakan ikut. Maka kita akan jalan. Contoh, saya buat kompetisi matematika nilai realistik, bayarannya seikhlasnya di Bogor ya dulu. Hadiahnya itu bisa belasan juta. Sponsornya tadi berapa? Sponsornya apa? Sponsornya hamba Allah. Jadi setiap orang bukan berusaha, karena yang namanya hamba Allah itu bukan seseorang yang mau bukan sudah berusaha hamba Allah. Jadi mungkin kan kalau nanti pas isi kelompok peduli, terus kita kasih orang ini peduli, terus kita juga ada kemampuan kok berusaha hamba Allah terus ini. Dan saya itu dari mana buat operasional? Saya punya teori begini. Misalkan suatu event yang dari sponsor kan perusahaan X yang akan ngasih uang ya, perusahaan X tersebut kan, atau misalnya dari sponsor perusahaan D yang ngasih uang ya, perusahaan D. Nah, saya ini sama Allah, secara teknis tidak akan saya pandang nanti ayat-ayat Allah. Jadi di lomba ini kan mempromosikan Allah, jadi ayat-ayat Allah yang makan. Kira-kira nanti uang berapa? Allah kan? Allah pernah kaya kan? Dan pasti mengatakan bahwa itu akan dihukum karena Allah yang beri sponsor. Cuma kira-kira kalau itu masuk akal tidak? Ada yang dicoba dengan bikin event berlaku. Kira-kira itu matang, selalu ayat-ayat Allah. Kalau sama Allah adalah berarti ya. Mikir dulu kan, mikirnya berkali-kali kan. Nah, kalau saya sudah mau mikir lagi dilaksanakan. Belum ada apa? Ada di mana saya untuk yang lain juga itu harusnya sama. Nah, itulah contoh yang kita lakukan. Kita bilang komunikasi sebenarnya seharusnya ayat-ayat Allah yang berbeda. Itu kira-kira kita memperhatikan kalau masih di dalam kita, masih berpikir kita. Nah, cara berpikir ini kan ulama pasti ada yang tidak setuju, tapi yang pasti itu dikasih ya. Ini bagaimana kelasnya? Cuma kalau misalkan orang yang beda,
Lomba ke luar negeri bisa ditarik harga yang mahal pun bisa, tapi banyak peserta. Cuma kita tidak buat seperti itu. Nah, kenapa hal ini berani kita lakukan? Teruslah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudut pertemuan bulanan seperti ini, nanti Bapak Ibu akan punya pola pikir yang sama. Sama-sama ngaco gitu maksudnya. Jadi kalau belum berpikirnya ngaco, belum benar belajar dari orang tua di kalian. Maksudnya ngaco gimana? Kita tahu begini. Kita itu sudah banyak orang tua yang sudah mulai ngaco, tapi akhirnya positif bicara. Ketika mau lomba keluar negeri, kan biaya sendiri. Ada anak yang mau punya biaya selain kemarin, tapi kita bantu kemudian kita siap baru kan sudah ngaco. Udah keluar uang, masih mau nyumbang lagi yang lain. Tapi kebanyakan orang tidak seperti itu kan. Itu banyak sendiri buat anak saya sudah beres, yang mungkin saya aman, namanya berjalan kan gitu. Jadi di samping alhamdulillah sudah banyak orang tua yang berpikir itu ngaco nanti positif, nanti ini teorinya. Saya juga sudah memberikan teori itu kepada orang tua saya. Sebisa-bisanya kalau kita itu tolong orang lain. Tujuannya itu untuk meningkatkan pahala kita. Nah, pahala itu akan berkontribusi jadi kebaikan yang meningkatkan derajat kita. Selangkah itu dari orang-orang yang membeli seperti itu di KPN, anak-anaknya di anak-anak yang hebat. Tapi orang tua yang sudah, artinya kalau bisa ngambil keuntungan gitu. Misalkan begini. Kalau kita kan punya lomba, kalau saya sekitar ke teman-teman di sini lah, biar rasanya ikut dari juara. Itu pernah jadi berkah, nggak pinter. Kalau orang berbicara, walaupun pas latihan bisa. Karena ini cara ini, terus terang Bapak Ibu, dalam teori saya, kesuksesan seorang itu tergantung pengorbanan yang dia lakukan untuk anak, pengorbanan yang dia belajar tersebut, untuk orang tua pengorbanan seperti ini, plus tambahannya pengorbanan mengorbankan diri untuk orang lain. Itu yang jarang kita lakukan sekarang. Benar tidak? Di kita itu banyak orang tua terus orang di Bogor, bicara itu. Ketika ada orang misalkan di Jakarta, di orang tua yang di Bogor, dia rela menghormatkan ini. Oke, ini yang di Bogor, ikut mobil saya, anaknya beberapa orang tua yang di Jakarta, mobil itu banyak anak-anak orang. Dia dapat mengorbankan seperti itu sendiri buat anak-anak kebaikan. Nah, cara berpikirnya kalau sudah mulai di luar, jadi orang-orang sudah mulai ini sudah kunci sukses ya, kunci sukses. Jadi Pak Kunci ini jangan hanya memikirkan anaknya saja, tapi pikirkan juga anak orang lain. Insya Allah masih berhasil. Selama kita masih punya diri sendiri, itu masih biasa, pasti anaknya itu hasilnya biasa. Tapi kalau kita memikirkan anak orang lain, insya Allah bagus. Contoh, saya punya kebetulan wartawan sipil ya. Nah itu yang sebetulnya ini, ketika KPM keluar negeri, dia akan bilang, pokoknya urusan TV saya urus. Jadi pas pulang saya ada teman-teman yang di TV, meliput pas kita pulang. Nah, anak itu bagian tersendiri dari apa yang dilakukan. Anaknya sekarang sedang sekolah di Korea ya, beberapa beasiswa. Karena peduli kepada urusan orang lain. Jadi tidak individual itu yang membuat ini bisa berhasil. Karena kalau sendiri misalkan, nanti kapan nih, dapat. Terus, katakan mau Bogor, kan tidak semua orang bisa berangkat ke sana. Tapi ketika ibu sama individualis, pikirnya gini, kalau saya itu jangan ikut, bahkan peluang anak saya lebih berhasil nih. Jadi, mikirnya masing-masing deh, biar saya bisa pergi kan harus ada jalan nih. Itu pemikiran yang bahaya. Harusnya begini sekali.
Kalau kita bilang kita mau pergi ke sana, silakan mau pergi barangnya ke sana boleh. Dan komunikasi kita nanti benar-benar menjaga dengan baik. Terus itu yang dibangun sebagai pengorbanan untuk orang lain, sehingga istilahnya itu semuanya berbeda. Nah, yang lain sendiri, mungkin ada yang jadi pertanyaan. Kenapa sih saya mau bikin lomba bayaran di Indonesia? Sebenarnya lomba internasional loh, ya. Itu saingan nanti keduanya kan akan dilaksanakan di Bogor, terus berikutnya ke Hong Kong. Terus lomba itu kalau saya mau pakai tali bisa. Terus saya begitu coba semua saya karena di sana pun lomba itu tidak menentukan harga, saya pun bisa seimbangnya saja. Padahal saya mau berbisnis itu bisa, saya tidak tahu saya punya lisensi saya. Tapi saya mau seimbangnya, tujuannya sama dengan energi, dengan pahala. Terus saya seimbangnya, tapi jangan seimbang. Pertanyaannya, kira-kira saya dapat penghasilan dari mana? Mau tahu ya? Nih, untuk saya tuh berusaha punya ilmu di mana rezeki itu datang sendiri. Ilmu rezeki datang sendiri. Kalau itu yang rezeki kan, ya, tapi masih rezeki kan. Kalau saya sudah kerja, rezeki datang sendiri. Mau tahu ya? Dan ini sebenarnya karena evaluasi berlaku untuk semua. Jadi siapa yang melakukan ini pasti akan dapat yang seperti itu. Rezekinya datang sendiri. Mau tahu? Cuma kayaknya jelasinnya panjang, harus konsentrasi. Saya itu gimana ini? Perhatian, manusia biasanya tergantung dari rezeki. Rezeki turun dari langit, dia punya wadah. Jadi tergantung wadahnya atau keterampilannya. Misalkan, kalau seorang tukang beca, wadahnya kecil, jadi nangkapnya kan kecil, dapat rezekinya kecil, karena keterampilannya kecil. Kalau seorang pengusaha atau kamera, wadahnya besar, dapatnya besar. Itu dari rezeki. Nah, kalau saya punya alat yang dimana rezekinya pada nempel, pada nempel, terus dikonversi jadi materi. Saya punya alatnya, bisa dibeli kok di pasar-pasar. Kalau saya tidak sendiri ini, saya dulu begini, berapa itu minuman, segala macam. Di depan itu ada cuma satu doang. Saya tanya, padahal kan nggak bisa, tiba-tiba apa bisa sih? Kan datang sendiri kan, betul tidak? Betul? Pertanyaannya kenapa ada begitu tersebut mau datang sendiri? Coba kalau saya tidak bisa ambil bahasa di sini, apakah akan datang seperti itu? Tidak kan? Betul tidak? Teorinya begini. Ini baru teori ya, saya baru yang ketika dilakukan. Rezeki akan datang sendiri ketika kita melakukan perbuatan untuk menolong orang lain. Pasti akan datang sendiri nantinya. Semakin lama kita lakukan, dia akan datang sendiri. Bentuknya macam-macam. Nih, itu tidak hanya bisa kita lakukan, walaupun cara berpikirnya tidak. Mohon maaf begini. Kalau seorang dokter, lihat orang pasien, kalau berpikirnya, lumayan dulu, ya. Lihat pasien tidak ada sakit, baiknya kan keluar bukan? Itu cari rezeki.
Tapi kalau misalkan seorang pejabat dan awal itu itu nanti rezeki akan datang sendiri karena tidak biasa untuk nyari uang sama Allah itu beda. Juga seorang pengacara misalkan, ketika seorang yang berkasus uang gitu kan, itu nyari uang. Beda dengan kita yang berkasus, kasihan harus saya tolong, itu beda. Kalau yang berpikir kasihan harus saya tolong, itu pasti lebih tidak sendiri. Nah, rezeki itu nanti dalam bentuk bisa jadi materi, bisa jadi kebahagiaan. Terus terang saya melihat, terus terang ya, saya banyak sebuah ilmu matematika di tingkat perguruan tinggi itu rata-rata berarti karena faktor keberkahan. Jadi orang tua itu berbuat banyak kebaikan sehingga akan juara. Rezeki datang saja dalam bentuk kebahagiaan anaknya juara. Karena aktivitas yang dilakukan menolong orang. Jadi Bapak Ibu kalau pengen rezeki itu dalam sendiri, buat sebanyak-banyak aktivitas menolong orang. Nah di sini terus ada hal yang menarik. Ini terus terang itu sudah terjadi di KPR. Kita itu nanti akan membuat ke Bogor, satu Bogor ke luar negeri. Dan terus terang katakan itu biaya sendiri. Kalau ada yang misalkan yang pintar dulu di sini, terus tidak mampu, nah kita pergi coba tolong dia. Yang menggunakan patungan untuk bantu dia itu bisa berangkat. Itu nanti rezeki akan datang sendiri ke Bapak Ibu, walaupun mungkin Bapak Ibu boleh tolong buat tolong orang tersebut atau anak tersebut. Nanti Allah akan kasih rezeki nggak sebagai orang yang tadi tolong orang tadi, karena menolong anak tersebut. Maksudnya ini aplikasi nyata di sini loh ya. Kalau juara silakan Bapak Ibu bisa sekali. Nyambung tidak? Pertanyaan saya, mau tidak melakukan itu? Mau ya? Jadi rata-rata itu. Isolasi KPR pun seperti itu ketika memang ada yang tidak mampu, ya kita langsung tahu. Cuma kita punya mekanisme ini. Nanti awal itu tidak akan menunjukkan siapa orangnya, tapi akan muncul. Ada yang tidak mampu, kita bantu kita ya. Yang mampu silakan. Terus yang kedua, yang biasa kita melakukan peluang beli, bergerak tidak ada hasil. Biasanya, mohon maaf kalau saya itu punya guru dari Indonesia ya. Kalau orang beli yang berangkat bapaknya, ibunya, neneknya, gurunya, anaknya satu, alasannya buat menjagain sampai 2 orang. Tapi orang kita yang menjaga anaknya 2 orang lagi lebih jauh. Kita yang anak juga dalam belajar. Makanya belajar dari nanti kalau kita tahu lagi orang itu mau menjadi gurunya yang perhatian orang itu menjaga anak tersebut supaya bisa belajar. Juga sama dari perhatian orang karena sebenarnya itu sudah di depan mata, kita akan menghadapi seperti itu dan kita adalah orangnya pengorbanan. Dan kita akan merasakan sendiri bagaimana kita berkorban untuk orang lain, kita akan dapat apa nanti Allah yang atur. Ya. Terus juga terakhir sebelum saya menjawab, terus terang kita itu pengorbanannya panjang. Dan terus terang secara berjuang ketika dia tidak paham, silakannya keluar itu. Toh Muhammad berusaha ide itu sudah terkunci. Misalkan ada anak yang kecewa dari misalkan kelas A tidak ke kelas C, akhirnya keluar. Berarti kan secara mental itu tidak layak jadi murid KPM untuk kelas C. Yang kita cari anak misalkan ketika dari kelas A ke kelas C atau kelas D, dia misalkan nanti balik ke kelas A. Tapi yang besar bagi kita ya. Tapi di Indonesia
harus sabar. Karena apa? Di saya itu kelasnya dari kelas 3 sampai kelas SMA dan ada yang awet. Dari kelas 3 turun sampai SMA. Awet yang itu berusaha untuk kesabaran, tapi juga manfaat yang didapat juga besar. Dan ada satu hal yang sangat penting besar di KPM, nyatanya bukan khusus bisnis. Kalau kan berusaha secara pribadi ya, saya bikin KPM untuk berusaha saya itu juga. Maksudnya tuh supaya bisa masuk surga. Kalau kita saya surga berarti sudah bisa masuk surga. Supaya bisa masuk surga. Dan saya tidak tahu bisa membelinya jadi seperti sekarang. Dan mungkin nanti tahun depan bisa lebih banyak lagi. Nah, menurut saya baru lebih baiknya sama untuk pendidikan menurut saya. Jadi saya tidak ada gimana? Ya, jadi buat masing-masing surga. Karena bisa jadi anak yang baik dan bisa seperti itu. Nah, mungkin ini semacam pengantar awal. Bisa jadi ada forum tanya jawab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.